Bab 1643 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dikatakan bahwa 4 Celestial Prime dari gerbang surgawi akan datang ke kota Chuan. Apakah menurutmu anjing-anjing jahat dari fraksi surga yang meledak memiliki peluang? Mereka hanya 3 badut? Kamu, apa yang kamu tahu? Rumor mengatakan bahwa Suke membunuh Celestial Prime dengan air liurnya, dan kami melihat Mighty King membunuh Celestial Prime dengan urinnya. Bagaimana mungkin 4 Celestial Prime cocok untuk mereka? Bukan itu intinya. Intinya adalah orang yang dibawa pergi adalah Putra Liu Neng, pemimpin Balai Penegakan Hukum Gerbang Surgawi. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pemimpin Balai Penegakan Hukum Gerbang Surgawi? Jika itu masalahnya, mengapa dia? Jadi maksudmu, mungkin ada lebih dari 4 Celestial Prime? Tentu saja, itu Balai Penegakan Hukum Gerbang Surgawi. Yang terlemah adalah Perdana Surgawi tingkat menengah. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, semua orang tercengang. Kota Chuan tidak besar, tapi itu tidak kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Suke telah mendengar tentang identitas Liu Muyi. Dia memandang pemuda botak itu dengan ekspresi menyanjung. Tuan Muda Liu, saya tidak menyangka Anda memiliki identitas seperti itu. Liu Muyi memandangi 7 serigala di tangannya dan gemetar. Dan yang paling menakutkan adalah anjing itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari rambutnya akan dicukur oleh lidah. Kakek Su, aku mohon, tolong jangan pukul dia lagi. Aku akan memberitahumu semuanya. Melihat bahwa dia bersedia bekerja sama, Suke mengangguk puas. 2 jam kemudian, Tuan Muda Liu Muyi ini akhirnya mengatakan semua yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Tapi setiap kali dia bertanya tentang Xiao Rou, dia perlu didorong. Tapi sekarang tujuan Suke datang ke sini adalah untuk menemukan Su Yunlan dan yang lainnya. Tapi bocah bodoh ini tidak tahu apa-apa. Tampaknya kali ini dia benar-benar harus pergi ke apa yang disebut ujian Tanah Buddha. Kakek Su, aku sangat kooperatif. Apakah kamu mau? Kemudian, teriakan datang dari reruntuhan kuil. Suke menuangkan sepanci jus tahu busuk ke selangkangan Liu Muyi. Budfest sibuk dengan sesuatu yang istimewa, sementara Suke dan Duan Jiude sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Dewa Tertinggi Elysium tiba di kubu kota Chuan, mereka menemukan bahwa semua murid Elysium telah mati. Apalagi mayat mereka ditata dalam bentuk swastika. Ini, kakak, mungkinkah keledai botak tua dari kuil Buddha segudang? Zhou Mingxi mengerutkan alisnya dan menatap saudara keempatnya. Apakah kamu sudah gila lagi? Tidak bisakah kamu melihat bingkai yang begitu jelas? Zhou Ze sedikit tertekan. Kakak, aku hanya menebak. Lagi. Tutup mulutmu, Zhou Mingxi berteriak pelan. Adik laki-lakinya berbakat dalam kultivasi, tetapi dalam hal lain, dia seperti anak kecil. Saat ini, Zhou Meizuo berjalan mendekat, terlihat sedikit gugup. Kakak, kami tidak menemukan Tuan Muda. Zhou Mingxi sedikit terkejut. Di mana Su Feng? Tidak ada. Dari kelihatannya, Su Feng pasti pergi dengan Tuan Muda, kata Zhou Ximen. Namun, tetua ke-6. Zhou Mingxi mencibir, Hallmaster sudah lama ingin menyingkirkan saudaranya yang tidak berguna. Inilah yang diinginkan Hallmaster? Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, kakak ketiga, keluarlah dan cari tahu lebih banyak informasi. Sebelumnya, mereka hanya menerima pesan dari Tuan Muda yang meminta bantuan. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di kota Chuan. Setelah 1 jam, Zhou Ximen kembali. Dia telah mengetahui semua yang terjadi pada siang hari. Jadi Tuan Muda telah jatuh ke tangan fraksi surga yang meledak? Harus. Mendengar ini, Zhou Mingxi, Perdana Menteri Surgawi, berkeringat dingin. Meskipun mereka tidak melakukan kontak dengan faksi itu, mereka memiliki pemahaman umum tentang gaya anjing jahat dari rumor tersebut. Jika Tuan Muda jatuh ke tangan mereka, kemungkinan besar akan melawannya. Melihat wajah khawatir kakak tertuanya, Zhou Ze menamparkan Zhou Mingxi dengan telapak tangannya. Segera, benteng gerbang surga langsung hancur berkeping-keping. Mayat di dalamnya langsung berubah menjadi abu. F***CK kamu, kakak keempat. Apa yang kamu lakukan?
Zhou Ze, yang memiliki benjolan di kepalanya, merasa dirugikan oleh omelan kakak tertuanya. Kakak, selama aku melukaimu, aku bisa kembali. Dengan cara ini, Hall Master tidak akan menyalahkanmu. Ada keheningan yang mati. Ketiga kakak laki-lakinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, metode saudara keempat mereka mungkin benar-benar berhasil. Namun, pada saat ini, di kota Chuan, suara Suke terdengar lagi. Saya mendengar sesama pembudidaya dari gerbang surga ada di sini lagi. Saya, orang suci yang bertindak tangguh, memiliki kesepakatan bisnis untuk didiskusikan dengan Anda. Ketika keempat bersaudara itu datang, banyak orang di kota memperhatikan mereka. Mereka adalah 3 perdana surgawi menengah dan 1 perdana surgawi lanjutan. Bagaimana mungkin Suke tidak peduli dengan barisan seperti itu? Apa yang akan dilakukan oleh fraksi surga yang meledak? Jangan bilang kamu sudah lupa. Pada siang hari, mereka bahkan menculik Tuan Muda Liu. Siapa Tuan Liu? Apa gaya fraksi surga yang meledak? Apakah kamu tidak tahu? Saat semua orang berbicara, sosok Suke muncul di luar benteng gerbang surga. Melihat benteng gerbang surga yang telah hancur berkeping-keping, mulut Suke sedikit berkedut. Dia terkejut. Seseorang bahkan lebih kejam daripada fraksi surga yang meledak. Apakah kamu Suke dari fraksi surga yang meledak? Sementara Suke bingung, 4 pria berjaket merah muda dengan gaya rambut elegan muncul di depannya. Melihat riasan mereka, Suke tidak bisa menahan tawa. Apakah kalian 4 orang bodoh, 4 Celestial Prime dari Heaven Gate? Kamu, Zhou Mingxi hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh saudara keduanya, kakak. Tuan muda masih di tangannya. Bersabarlah. Mendengar kata-kata saudara keduanya, Zhou Mingxi hanya bisa mengubah kata-katanya. Bisnis apa yang kamu bicarakan? Suke menoleh dan berhenti menatap mereka. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Masalahnya, gerbang surga telah menyinggung beberapa kekuatan. Setengah hari yang lalu, mereka tiba-tiba datang ke kota Chuan dan meledakkan bentengmu menjadi tumpukan puing. Fraksi surga yang meledak menganut kebajikan membantu orang lain. Kami menyelamatkan Tuan Muda Li Umuyi. Anda telah melindunginya selama 8 jam penuh. Selama periode ini, kami mengalahkan 3.000 Celestial Prime, 800 Celestial Emperors, 30 Taoist Master, dan 2 Dao Emperors. Anda harus membayar biaya perlindungan, bukan? Mengalahkan Kaisar Langit, Guru Tao, dan mengalahkan Kaisar Dao? Ketika para penonton melihat bahwa Suke dapat mengatakan kalimat seperti itu tanpa ragu-ragu, mereka tidak bisa tidak mengaguminya dari lubuk hati mereka. Dia bahkan tidak percaya pada tanda baca. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin melawan gerbang surga? Suke sedikit terkejut. Bukankah fraksi surga yang meledak sudah cukup jelas? Begitu dia selesai berbicara, jalan yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Bukankah itu sudah cukup jelas? Ini sangat jelas. Dia sama sekali tidak menganggap serius gerbang surga. Petik 2. Zhou Mingxi juga terdiam oleh Suke. Zhou Ze, yang berada di sebelahnya, menjentikkan poninya dan mengerutkan kening. Kakak, kamu sangat bodoh. Suke menatap Laozi, yang penuh kebijaksanaan, dan mengacungkan jempolnya. Yang mulia benar-benar pintar. Mendengar itu, Zhou Ze menangkupkan tangannya ke arahnya. Tentu saja. Semua rekan muridku memanggilku Big Chongming. Mendengar jawaban Zhou Ze, semua orang menahan tawa mereka. Mereka tidak berani tertawa. Kecuali Suke, tidak ada yang berani menertawakan gerbang surgawi. Laozi, diam. Zhou Mingxi memarahi dengan marah. Jika dia membiarkan Laozi melanjutkan, gerbang surgawi akan kehilangan semua wajahnya. Namun, meskipun dia ditekan oleh kedua saudara laki-lakinya, Zhou Ze masih mengucapkan satu kalimat terakhir, selain itu, aku meledakkan benteng ini. Kamu pasti berbohong. Semua orang terdiam lagi. Fokusnya benar-benar baru. Dia sangat pintar. Suke, selama kamu melepaskan tuan muda kami, aku dapat memenuhi semua permintaanmu. Jangan membuatnya terdengar sangat buruk. Permintaan apa? Kamu membuatnya terdengar seperti aku sedang memeras gerbang surgawi. Bukankah aku mengatakannya? Ini bisnis. Suke berkata dengan benar,
fraksi surga yang meledak sangat menyukai kesopanan. Mengapa kami melakukan hal yang begitu kotor? Jika Anda berani memfitnah kami lagi, jangan salahkan Raja Perkasa karena memaksa Anda. Sial. Semua penonton akhirnya mengerti apa artinya berkulit tebal dan tidak tahu malu. Zhou Mingxi sangat marah, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, sebutkan hargamu." Fraksi surga yang meledak sangat menghargai kejujuran saat berbisnis. 200 segel Buddha untuk Tuan Muda Liu tidak terlalu banyak kan? Penafsiran Suke tentang pepatah, mulut besar singa, sangat indah. 200 segel Buddha? Ada berapa total segel Buddha? Hanya 2000. Dia meminta 200 segel Buddha? Apakah dia gila? Mustahil. Zhou Mingxi berkata terus terang. Dia sudah mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya, siap bertarung kapan saja. Jawabannya, tentu saja, dalam ekspektasi Suke, saya mengatakan ini bisnis. Jangan khawatir, kita bisa membicarakannya perlahan. Bagaimana dengan ini? 5 segel, kita hanya perlu 5 segel. Itu tulang yang patah. Jika Anda tidak setuju, Penatua Duan tidak akan bisa menghentikan Raja Perkasa. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka saling memandang. Saudaraku, aku dengar Paviliun 1000 Harta Karun akan melelang segel Buddha dalam 5 hari ke depan. Ada 5. Dengan kekayaan gabungan dari kita 4 bersaudara, kita seharusnya bisa menawar. Mengapa tidak setuju saja dengan dia? Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Tuan Muda, kata Zhou Ximen. Itu satu-satunya cara. Zhou Mingxi menghela nafas berat. Ketika semua orang mendengar kata-kata saudara-saudara, mereka tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Suke pada siang hari. Dia benar-benar datang untuk merebut gerbang surgawi lagi? Dan berhasil lagi. Semua orang menghentikan pemuda berjubah putih dengan linglung, hati mereka dipenuhi kekaguman. Selama puluhan ribu tahun, hanya pemuda ini yang menyebabkan Elysium menderita kerugian. Dan dia memakannya 5 atau 6 kali berturut-turut. Ada begitu banyak Celestial Prime di Elysium, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mungkin suatu hari di masa depan, dia akan benar-benar dapat menculik Priyuru dan menjadikannya istrinya. Baik, kami berjanji. Di mana Tuan Muda kami? Suke melirik mereka dan melihat ketulusan di mata mereka. Dia tersentuh. Astaga, setelah bertahun-tahun, ini adalah kesepakatan bisnis mulus pertama. Mereka memang saudara yang pintar. Jangan terburu-buru, ketika saatnya tiba, saya pasti akan menyediakan tempat untuk Tuan Muda Anda. Ketika Anda memasuki Tanah Buddha, Anda secara alami dapat melihatnya. Mustahil, Zhou Mingxi berkata dengan tegas, atau kami akan memberi Anda 200 juta kristal surgawi dari pelelangan segel Buddha, dan Anda akan membiarkan Tuan Muda kami pergi. Aku hanya ingin segel Buddha. Jika kamu tidak setuju, aku akan merobeknya. Suke tiba-tiba berhenti. Maksudku, jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Alis semua orang berkedut dengan intens. Apakah dia akan mengatakan membunuh Sandera? Zhou Ximen dengan lembut menarik lengan baju kakaknya dan berkata, saudaraku, demi keselamatan Tuan Muda, kami akan setuju dulu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Begitu Zhou Mingxi selesai berbicara, Suke melemparkan sebuah kotak perhiasan ke arah mereka. Ini milik Tuan Mudamu, biar kupastikan dulu. Tangan Zhou Mingxi gemetar saat dia berbicara. Kotak perhiasan itu seukuran kepalan tangan, dan di dalamnya ada lingkaran daging. Apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda kita? Jangan khawatir, Tuan Mudamu tidak terluka. Ini adalah operasi sunat gratis. Dan aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan memberimu kejutan. Kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, semua orang tercerahkan. Namun, melihat ukuran panekuk daun bawang, mereka akhirnya mengerti mengapa Tuan Muda Liu memiliki suara kasim. Tapi bagaimana dengan kejutan yang disebutkan Suke? Mereka merenung sejenak dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa hari berikutnya, keempat bersaudara itu akan pergi ke Paviliun Harta Karun untuk menawar segel Buddha dan segera mengirimkannya ke tempat tinggal Suke. Seperti biasa, Suke menjual tempat itu seharga 50 juta kristal surgawi dan menghasilkan banyak uang. Di hari kelima,
Suke mengeluarkan Morality Sealing Demon Scripture dan menyerahkannya kepada Liu Muyi. Saudara Liu, ini adalah rahasia dari fraksi surga yang meledak. Karena Anda telah begitu sibuk dengan urusan fraksi surga yang meledak selama berhari-hari, terimalah keterampilan rahasia ini sebagai hadiah terima kasih. Liu Muyi, yang botak dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut ketika mendengar itu. Kakeksu, saya salah. Saya mohon, tolong lepaskan saya. Pada saat itu, Buttface masuk perlahan dengan lautan bintang di matanya. Selama Brother Achilles datang untuk mencari Liu Muyi, dia akan mencicipi sup tahu bau. Suke menatapnya. Ambil saja, apakah kamu meremehkanku? Setelah diteriaki oleh Suke, Liu Muyi mengambil Morality Sealing Demon Scripture dengan tangan gemetar. Kakak Achilles, mengapa kamu meledakkan kami? Astaga, diam. Jika saudara Liu tidak ada di sini, bagaimana kami bisa menerima upah yang pantas kami terima? Dia adalah kawan dari kelas pekerja. Hal-hal baik harus dibagikan dengan kawan-kawan. Tetapi, keluar, Suke memarahinya dengan tegas. Kemudian dia menoleh ke Liu Muyi dan berkata, Saudara Liu, Anda dapat membacanya terlebih dahulu. Setelah kami menerima segel Buddha terakhir, kami akan mengirimkan Anda dengan selamat ke keluarga Anda. Mendengar itu, Liu Muyi terharu hingga menangis. Dia akhirnya bisa meninggalkan ketiga iblis ini. Beberapa hari ini. Begitu dia memikirkannya, dia takut dengan kenangan itu dan pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur yang sangat empuk, dan ada seorang wanita yang lembut dan cantik di sampingnya. Melihat dia sudah bangun, gadis itu berteriak, Tuan muda Liu sudah bangun. 4 sosok langsung muncul di depan tempat tidur. Melihat wajah akrab Zhou Mingxi dan yang lainnya, air mata Liu Muyi melonjak seperti bendungan yang rusak. Marsial Paman Zhou, dia berteriak keras. Zhou Mingxi menepuk punggung Liu Muyi dan menghiburnya, Tuan muda, tidak apa-apa. Jangan menangis. Aku harus membunuh Suke. Aku harus membunuhnya. Liu Muyi melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Mingxi dan berteriak. Dia menyaksikan tuan mudanya tumbuh dewasa. Dia belum pernah melihatnya begitu dianiaya sebelumnya. Hatinya sakit. Tuan muda, ketika saya memasuki alam Buddha, saya akan membalas Anda dengan tangan saya sendiri. Setelah menangis beberapa saat, Liu Muyi sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan kitab suci penyegelan iblis dan berkata, Marsial Paman Zhou, ini diberikan kepadaku oleh Suke. Dia mengatakan itu adalah hadiah terima kasih. Aku tidak percaya padanya. Apakah kamu ingin melihatnya terlebih dahulu? Mereka memberikannya padamu? Zhou Mingxi tertegun. Dia mengambil kitab suci dan membolak-baliknya. Segera, ekspresinya berubah. Ini tidak benar. Tulisan suci ini nyata. Kuncinya adalah bahwa segala sesuatu yang dijelaskan dalam kitab suci sangat misterius dan kuat. Aku tidak bisa melihat melalui fraksi surga yang meledak. Meskipun mereka tidak jujur, mereka cukup pandai berbisnis. Zhou Mingxi berseru dengan ekspresi rumit. Bagi Liu Muyi, hari-hari ketika dia diculik oleh fraksi surga yang meledak adalah hari yang tidak manusiawi dan kelam. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga Raja Surgawi, dia terkadang terbangun oleh mimpi buruk di tengah malam dan berkeringat dingin di tengah kultivasinya. Ketika dia sadar dan menemukan dirinya aman, dia masih sangat ketakutan. Lidah anjing itu sangat menakutkan. Fraksi surga yang meledak, Suke, Buttface, Duan Jiude. Aku, Liu Muyi, bersumpah bahwa jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan mencabik-cabikmu. Semakin Liu Muyi takut, semakin marah dia. Dia memegang Morality Demon Sealing Scripture dengan erat di tangannya. Keyakinan akan kemarahan ini terutama datang dari keberhasilannya mengembangkan keterampilan rahasia ini. Dia merasa bahwa keterampilan rahasia ini dibuat khusus untuknya. Kali ini, dia penuh percaya diri dan melihat harapan baru. Dia merasa bahwa dia akan bangkit. Segera, waktu berlalu dengan cepat. Hari pembukaan ujian Tanah Buddha telah tiba. Kota Chuan yang dulunya ramai, tiba-tiba menjadi kota hantu. Hanya ada beberapa pejalan kaki di jalan.
Sekte yang tinggal di kota Chuan sebelumnya telah kembali ke rumah karena mereka tidak mendapatkan tempat, atau mereka bergegas ke pintu masuk tanah Buddha di barat laut kota Chuan dalam semalam. Suke dan yang lainnya tidak terburu-buru. Baru saja lewat jam 7 pagi, dan masih ada sekitar 2 jam sebelum tengah hari. Itu hanya puluhan ribu mil, dan hanya masalah waktu bagi mereka untuk buang air kecil. Melihat para pembudidaya yang melakukan perjalanan dengan damai di sepanjang jalan, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran ini adalah ujian Buddhis. Begitu banyak orang berlomba untuk pergi. Bahkan mereka yang tidak memiliki tempat ingin bergabung. Kesenangan. Aduh, ini namanya cobaan, tapi nyatanya ini juga pertarungan besar. Duan Jiude menghela nafas. Ya, cobaan seperti ini ditakdirkan untuk menjadi sengsara. Suke juga mengangguk dengan emosi. Kakak Achilles, Tuan Duan, jika kamu tidak pergi, kamu mungkin tidak bisa bertarung, keluh Buddfast sembarangan. Keduanya langsung menatap Buddfast. Ketika mereka hendak mengambil langkah selanjutnya, suara sumbang tiba-tiba datang dari belakang mereka. Suke, akhirnya aku menemukanmu. Anjing jahat berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang pemuda botak memimpin 8 yang mulia abadi dan puluhan raja abadi. Mereka datang dengan sikap mengancam dan mendidih dengan niat membunuh. *CK, bukankah ini tahu busuk berbuih? Aku belum melihatmu selama sehari, bagaimana kamu menjadi jauh lebih adil? Petik 2. Buddfast mengangkat kepalanya dan mengendus. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang telah dibaptis oleh dewa ini. Bau sampahnya sudah banyak memudar. Mendengar kata baptisan, Liu Mui hanya bisa bergidik. Itu anjing ini. Dialah yang telah menyiksanya selama 5 hari penuh. Itu adalah hari tergelap dan paling putus asa dalam hidupnya. Marsial Paman Zhou, bunuh mereka. Liu Zui segera meraung. Suara mendesing. Dalam sekejap, Celestial Prime dan Celestial Kings di belakangnya bergerak dan bersiap untuk menyerang. Xiao Liu, kami telah melindungimu dengan sekuat tenaga selama berhari-hari, dan beginikah caramu memperlakukan kami? Kamu, kata-kata Buddfast membuat Liu Mui, yang berada di alam Raja Surgawi, pingsan karena marah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Mingxi memeluk Liu Mui dan membangunkannya. Sementara mereka mengkhawatirkan kondisi Liu Mui, Suke dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara untuk melarikan diri. Susunan lawan kali ini tidak sederhana. Bahkan Celestial Prime tingkat tinggi telah datang. Lebih penting lagi, ujian Tanah Buddha akan segera dimulai. Mereka tidak punya waktu untuk bermain dengan sekelompok orang ini. Tuan Buddfast, cepatlah, desak Suke. Jimat di tangan Duan Jiude perlahan berubah menjadi abu. Dia melanggar spesial. Pola mantra di bawah kaki Buddfast berkedip-kedip. Dia sudah mulai mengukir perangkat teleportasi. Saudara Achilles, cari cara untuk mengulur waktu. Buddfast menoleh dan berkata. Suke tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik Liu Mui dan berkata, Saudara Liu, kami memperlakukan Anda seperti putra kami sendiri. Kami bahkan menyampaikan rahasia fraksi surga yang meledak kepada Anda. Tetapi Anda memperlakukan kami seperti ini. Saya kecewa. Bajingan, setelah meminum pil vitalitas, kondisi mental Liu Mui sedikit pulih. Pada saat ini, dia melepaskan diri dari pelukan Zhou Mingxi dan berdiri. Dor. Saat berikutnya, momentum dan kultivasinya tiba-tiba naik dengan gila-gilaan. Raja Surgawi tingkat menengah? Raja Surgawi tingkat tinggi? Raja Surgawi tahap puncak? Ledakan. Suara ledakan udara memenuhi seluruh hutan belantara. Mata Liu Mui dipenuhi dengan 2 cacing listrik berwarna merah. Rambutnya juga berubah menjadi putih keperakan. Sekelompok Raja Surgawi yang mengikuti di belakangnya semuanya tercengang saat ini. Apakah pria agung di depan kita ini masih tuan muda kita? Ketika Suke dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kekecewaan di mata mereka. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak dapat dipercaya. Kupikir setelah belajar bersama kami selama beberapa hari, kamu akan belajar beberapa kebajikan. Sayangnya. Petik 2. Mendengar itu, Liu Mui tertawa keras. Bagaimana, hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah seni rahasiamu sendiri.
Suke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Momen selanjutnya, dua busur listrik emas dan merah muncul di matanya, dan rambutnya berubah menjadi putih keperakan. Gelombang udara melonjak di bawah kakinya. Liu Muyi, ini rahasia fraksi surga yang meledak. Jangan bilang aku tidak tahu cara menggunakannya. Liu Muyi mendengus dingin, Paman Zhou. Kalian pergi dan tangani anjing itu dan orang tua itu. Aku akan membunuh orang ini. Pada saat ini, Suke melemparkan sepotong tahu busuk ke Liu Muyi. Orang pintar, jangan bergerak sekarang. Tunggu apa lagi? Orang-orang gerbang surgawi tidak bisa tidak melihat ke arah Zhou Ze, wajah mereka penuh kebingungan. Meskipun Smart Guy dalam keadaan linglung, dia secara naluriah mengangkat tangannya dan menghancurkan sepotong tahu busuk yang hendak mengenai wajah Liu Muyi. Tiba-tiba, bau busuk yang tak tertahankan memenuhi udara. Suke juga tercengang dan menatap Budfest, kamu bajingan, kamu memasukkan seasteriste ke dalam tahu busukku lagi. Apa yang kamu tahu? Tahu busuk tanpa seasteriste bukanlah tahu busuk yang layak. Memikirkan kembali sup yang telah digunakan sebagai air mandi selama beberapa hari terakhir, sepertinya ini adalah bahannya. Liu Muyi sangat marah dan berteriak, Suke, aku akan melawanmu sampai mati. Dor! Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan dimusnahkan di tempat. Tuan muda! Tuan muda! Seketika, banyak pembangkit tenaga gerbang surgawi membuka lebar mata mereka dan berteriak kaget. Mereka tidak percaya bahwa Liu Muyi telah meninggal di depan mata mereka. Kasihan! Suke tersenyum acuh tak acuh. Pada saat yang sama, perangkat teleportasi Budfest telah dipasang, dan Duan Jiude berhasil mematahkan mantra pembatas yang menyegel ruang. Perangkat teleportasi langsung menyala dengan cahaya putih cemerlang. Kamerat Smart Guy, terima kasih telah memecahkan mantra pembatas untuk kami. Ingatlah untuk sering kembali ke fraksi surga yang meledak. Semuanya, mari bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Begitu Suke selesai berbicara, cahaya pola mantra berkelap-kelip antara langit dan bumi, dan sosok anjing jahat itu menghilang di depan orang-orang di gerbang surgawi. Namun, bahkan dengan kecerdasan Smart Guy, sekelompok pembangkit tenaga dari gerbang surgawi telah mengelilinginya. Zhou Ze, mengapa kamu mengkhianati gerbang surgawi? Smart Guy tertegun, aku tidak, kamu berbohong. Jelaskan ini sendiri kepada pemimpin aula. Begitu dia selesai berbicara, Celestial Prime lainnya menyerangnya pada saat yang sama. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Smart Guy meraung marah. Gemuruh. Seni sihir yang mengerikan langsung memenuhi langit. Setelah beberapa saat cahaya putih perangkat teleportasi jatuh, Suke dan yang lainnya terbang keluar dari kehampaan dan muncul di pintu masuk alam Buddha. Saat ini, lebih dari 10.000 orang telah berkumpul di hutan belantara yang luas ini. Suke melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Su Yunlan dan yang lainnya. Hanya ada 15 menit tersisa sebelum alam Buddha dibuka. Segel Buddha di tangannya sedikit terbakar. Tiba-tiba, terdengar gemuruh yang keras. Dataran mulai berguncang. Semua orang sedikit gugup. Mereka memegang senjata atau memegang jimat di tangan mereka, siap untuk mundur segera setelah mereka merasakan ada yang tidak beres. Apa itu? Seseorang berseru, menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, sebuah pintu perunggu yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di langit. Mungkinkah itu pintu masuk ke alam Buddha? Begitu suara orang itu jatuh, seberkas cahaya jatuh dari pintu perunggu dan bersinar di dataran. Segel Buddha di tangan semua orang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam cahaya. Dentang! Suara bel kuno bergema di hutan belantara. Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka telah dibersihkan. Mereka merasa segar dan menghembuskan seteguk udara kotor. Sialan, saya telah menerima restu dari Buddha kuno sebelum memasuki alam Buddha. Sepertinya Buddha benar-benar ditakdirkan untuk bersamaku. Petik 2. Suke, tiba-tiba, suara Zhou Mingxi terdengar. Anjing jahat itu berbalik dan melihat Celestial Prime dari gerbang surgawi menyerbu ke arah mereka dengan pisau di tangan mereka. Semuanya, di mana rekan kita Da Chongming? Suke bertanya dengan gugup.
Butface dan Duan Jiude sudah berlari ke arah berkas cahaya. Zhou Mingxi semakin marah ketika mendengar kata-kata orang pintar. Adik laki-lakinya yang bodoh sebenarnya ditipu oleh orang ini dan melarikan diri setelah membunuh beberapa raja surgawi. Dia tahu temperamen adik laki-lakinya dengan sangat baik. Dia sederhana dan bodoh, tapi dia benar-benar setia pada gerbang surgawi. Saya akan membunuh kamu, Zhou Mingxi meraung dan bergegas maju. Hei, apa kamu bodoh? Kamu sudah di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Suke tersenyum jahat. Dia mengikuti Butface dan Duan Jiude dan melangkah ke berkas cahaya.